Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Wahyusita Dewi. Sesuai dengan judul video, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan troubleshooting pada komputer. Sebelumnya, ini adalah tugas dari komputer dan jaringan dasar. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kalian bisa menjadi penonton pertama di video saya selanjutnya. Oke, ayo kita mulai. Pemeliharaan dan troubleshooting komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian troubleshooting, yang kedua troubleshooting dan pemeliharaan hardware, yang ketiga troubleshooting dan pemeliharaan sistem operasi, dan yang terakhir troubleshooting dan pemeliharaan software aplikasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Atau troubleshooting juga bisa disebut sebagai pemecahan masalah. Nah, prinsip dari troubleshooting ini adalah mendiagnosis dari masalah umum terlebih dahulu, kemudian mempersempit diagnosis tersebut ke permasalahan yang lebih khusus atau spesifik. Nah, masalah pada komputer ada dua, yaitu troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang troubleshooting dan pemeliharaan hardware. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk troubleshooting hardware adalah: pertama, periksa aliran listrik ke komputer dan periksa kembali kabel supply. Yang kedua, pastikan komponen-komponen komputer terpasang dengan benar. Yang ketiga, pastikan kabel monitor sudah terpasang. Dan yang terakhir, analisa suara bip komputer. Misalkan, suara bip 1 kali pendek, itu menandakan bahwa komputer kita sedang berjalan dengan normal dan lancar. Nah, yang kedua itu adalah pengecekan hardware. Pengecekan hardware yang pertama itu adalah power supply, motherboard, speaker, RAM, VGA card dan monitor, keyboard, card I atau O, dan terakhir disk drive atau hard disk. Nah, selanjutnya adalah perawatan komponen pada PC. Yang pertama itu adalah casing. Casing diibaratkan sebagai rumah komputer, sehingga memiliki keindahan secara fisik. Pada casing terdapat power supply, fan atau kipas, indikator, dan saklar atau tombol power. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada casing adalah debu dan kotoran serangga. Nah, untuk membersihkannya cukup dengan menggunakan kuas atau penyedot debu mini. Pembersihan harus dilakukan secara rutin agar casing komputer tetap dalam keadaan bersih. Hard disk merupakan komponen yang penting pada komputer karena semua data tersimpan di sana. Hard disk juga merupakan komponen yang mudah rusak. Karena dari itu perlu dilakukan perawatan secara hardware dan software. Untuk perawatan dari sisi hardware perlu ditambahkan fan atau kipas untuk mengurangi panasnya. Dan dari sisi software cukup dengan menggunakan tool-tool yang sudah tersedia ketika menginstal sistem operasi. Yang ketiga adalah VGA card. VGA card atau sering disebut dengan display adapter adalah komponen komputer yang difungsikan untuk mengolah grafik untuk ditampilkan ke dalam layar monitor. Masalah yang sering timbul adalah panas yang berlebihan. Untuk mengurangi panas, perlu diperhatikan fan atau kipasnya dan heatsinknya. Maka dari itu perlu dilakukan pembersihan dari debu atau kotoran yang lain. Untuk membersihkannya cukup dengan kuas kecil atau sesuai dengan ukuran fan atau kipasnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah RAM. RAM adalah media penyimpanan sementara pada sistem. Gangguan pada RAM terletak pada konektor atau kaki-kakinya. Karena RAM sering dilepas dan menyebabkan korsi, bahkan RAM bisa rusak akibat terkena listrik statis. Untuk membersihkan RAM dari korsi akibat sentuhan tangan dapat dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih atau cukup dengan karet penghapus dengan cara menggosokkannya pada kaki RAM. Nah, selanjutnya adalah troubleshooting dan pemeliharaan sistem operasi. Kerusakan komputer sering terjadi karena kurangnya merawat komputer. Berikut penyebab kerusakan pada sistem operasi. Yang pertama, kerusakan pada registry system. Yang kedua, file berantakan. Yang ketiga, terkena virus. Keempat, kapasitas hard disk sudah terlalu penuh. Dan yang terakhir, suhu komputer terlalu panas. Adapun perawatan yang dilakukan adalah: yang pertama, scan atau hapus virus. Yang kedua, menginstal anti-spyware. Yang ketiga, menghapus program yang tidak terpakai. Yang keempat, mengosongkan ruang yang terbuang. Dan yang terakhir, defragmentasi hard drive.
Nah, selanjutnya adalah troubleshooting dan pemeliharaan sistem operasi. Pemeliharaan perangkat lunak dibagi ke dalam 4 kategori pemeliharaan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah corrective maintenance. Corrective maintenance, perubahan yang dilakukan guna memperbaiki kesalahan perangkat lunak. Corrective maintenance meliputi perubahan atau pembetulan yang disebabkan adanya masalah atau bug yang timbul selama penggunaan program perangkat lunak. Error yang ditemukan oleh para user dilaporkan, kemudian corrective maintenance akan dilakukan oleh pembuat perangkat lunak. Perbaikan yang dilakukan dapat berupa solusi, temporer, atau permanen. Yang kedua, adaptive maintenance. Adaptive maintenance yaitu perawatan berdasarkan perubahan lingkungan. Teknologi kan terus berkembang pesat melalui kemunculan teknologi, hardware baru, dan pengembangan perangkat lunak. Adaptive maintenance berguna untuk mengatasi hal tersebut. Perubahan dalam kecepatan prosesor misalnya akan mengaruhi bagaimana perangkat lunak berjalan pada sebuah komputer. Yang ketiga, perfect chip maintenance, yaitu perubahan untuk meningkatkan kualitas sistem tanpa merubah fungsinya. Perfect chip maintenance melibatkan programmer untuk meningkatkan kualitas program perangkat lunak agar lebih efektif dan efisien. Misalnya, meningkatkan atau mengoptimalkan kecepatan proses aplikasi atau memperbaiki tata letak menu aplikasi agar lebih user-friendly. Dan yang terakhir adalah preventive maintenance, yaitu meningkatkan reliability, future maintainability, dan future achievement. Preventive maintenance berfungsi untuk mencegah suatu permasalahan yang mungkin dapat terjadi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.